Ada beberapa program-programnya memang kita fokuskan ke dalam dua hal ya Pak. Yang pertama, program-program kita harus mendukung UC People, kali ini kita kedatangan seorang yang sangat dibutuhkan di Universitas Ciputra, yaitu Pak Abdiel atau panggilannya Pak Abi. Gitu ya. Beliau adalah HOD di UC Library, Perpustakaan Universitas Ciputra Surabaya, yang sangat inovatif menjawab kebutuhan-kebutuhan di era sekarang ini, gitu ya, khususnya tentang pembelajaran dan kebutuhan-kebutuhan mahasiswa dan juga dosen. Gitu. Jadi inilah Pak Abi. Halo Pak Abi. ya, halo Pak Luki. Apa kabar Pak? Ya baik Pak, sehat-sehat. Terima kasih Pak. Yuk. Nah, kalau teman-teman sekalian UC People melihat di latar belakang di sini ada sedikit perubahan dari nama program kita. Sekarang kita ketambahan satu huruf, yaitu I, ya, yang artinya innovation. Jadi TLC, Teaching and Learning Center Universitas Ciputra ingin berinovasi terus-menerus. Untuk itu kita menambahkan satu kata, yaitu innovation di dalam nama Teaching and Learning Center. Jadi sekarang nama TLC menjadi Teaching Learning Innovation Center atau TLC. Baik, Pak Abi, apa nih kesibukannya di akhir-akhir ini? Ya Pak Luki, terima kasih. Jadi ada beberapa kesibukan. Sebelumnya saya mau pakai masker. Boleh. Saya juga Pak. Ya, Pak. Jadi ada beberapa program memang Pak Luki yang sudah kami rencanakan dan akan kami laksanakan di semester awal ini. Sudah ada beberapa program-programnya memang kita fokuskan ke dalam dua hal ya Pak. Yang pertama, program-program kita harus mendukung teaching, learning, and research dari Universitas Ciputra. Lalu yang kedua Pak, ya, yang menurut saya cukup menarik ya, itu kita juga Perpustakaan Universitas Ciputra itu juga berusaha mengembangkan konsep GLAM Pak. GLAM itu adalah singkatan dari Gallery, Library, Archive, dan Museum. Gallery, Library, Archive, ya, Archive dan Museum. Yes, wah, betul, Pak. ini menarik. Apa ini Pak? Jadi memang sebelumnya konsep GLAM ini banyak diterapkan di luar Indonesia Pak ya. Jadi memang variasinya banyak. Jadi ada saya mungkin sekalian tunjukkan gambar disiplin ilmunya ya Pak. Boleh. Jadi ini ya Pak. Ini variasi dari GLAM. Jadi ada yang menerapkan LAM-nya saja Pak. LAM, jadi Library, Archive, dan Museum. Lalu ada lagi yang menambahkan galeri. Nah, memang di kampus atau di daerah perpustakaan di istana negara gitu ya, istana Buckingham dan sebagainya, itu tempat perpustakaan itu dekat dengan galeri, dekat dengan laboratorium, dekat dengan museum. Nah, itu harapannya apa sih? Harapannya memang ketika pengunjung berada di perpustakaan, mereka tidak hanya dapat buku saja, tapi juga mendapatkan referensi-referensi dari sumber-sumber yang lain. Jadi seperti koleksi artefak, koleksi galeri, lalu juga koleksi-koleksi yang lain yang bisa semakin memperkaya pemustaka atau pengunjung untuk mendapatkan solusi atau sesuatu hal jawaban dari yang dia cari ya Pak. Ya. Cuman memang di UC Library itu ada ketambahan lagi Pak. Jadi kita ada tambahkan lagi konsep GLAM ini tidak berhenti hanya di Gallery, Library, Archive, Museum, tapi ada satu lagi Pak. Jadi
S Society. Oh, menarik, Society. menarik. Iya, menarik, betul menarik. Pak. Jadi Society apa ini Pak? nah, Society. Ya? society itu kita juga semakin melebarkan program kita ke community development, Pak. Jadi kita terjun juga ke masyarakat. Lapangan langsung ya. Betul. Selain kita menerapkan GLAM untuk kampus, tapi kita juga berusaha untuk mengabdikan kegiatan, mengabdikan diri kita ke masyarakat di luar kampus. Betul Pak. Jadi kita ada program-program yang sudah kita susun begitu Pak. Jadi bulan lalu sudah pernah dilakukan yang society ini Pak? Sudah Pak. Jadi tahun lalu malah kita sempat ke panti asuhan. Nah itu kita juga tidak hanya berkunjung Pak, tapi kita storytelling. Storytelling. Jadi nah yang kita storytelling kan itu bukan cerita dongeng ande-ande lumut yang dulu itu bukan Pak. Karena mereka semuanya pasti sudah tahu, sudah mendengar ya. Nah yang kita ceritakan itu adalah dongeng baru buatan mahasiswa VCD Pak. Nah dongeng ini itu buku dongeng ini itu dibuat berdasarkan mereka setelah riset di museum di perpustakaan. Nah, jadi mereka membuat ilustrasi lalu membuat cerita baru tentang kalau sekarang di perpustakaan ada koleksi terakota tentang budaya Panji. Nah, mereka mengambil beberapa terakotanya dibuat ilustrasinya lalu didongengkan. Dibuat buku ceritanya, Pak, didongengkan. Betul. Ada bukunya. Ada bukunya. Digital atau cetak begitu? Bukunya cetak. Cetak ya. Bukunya cetak. Jadi kita mendongengkan cerita itu ke anak-anak panti asuhan dan yang bulan lalu kita ke taman baca di Lakar Santri Pak Luki. Ya, jadi kita mendongengkan ini kita cerita juga ini hasil buku dongeng ini itu buku dongeng hasil karya kakak-kakak mahasiswa Universitas Ciputra. Jadi menarik, mereka ini ya biar lebih ternyata bisa ya membuat dongeng ya. Jadi kita juga memberikan inspirasi juga ke mereka ya. Jadi ayo adik-adik kita sama-sama mendengarkan dan adik-adik juga bisa belajar juga loh, bisa membuat dongeng seperti kakak-kakak di Universitas Ciputra. Jadi sudah beda sekali ya Pak. Kalau dulu saya datang ke library itu hanya untuk pinjam buku atau membaca di situ. Tapi sekarang UC Library ini sudah berani melayani masyarakat di luar kampus begitu ya Pak? Iya betul Pak. Dan pendekatannya langsung datang ke sana membawa materi begitu ya? Betul. Wah menarik sekali. Pak, ini kan sudah hampir 1,5 tahun ini kita nggak ada mahasiswa nih. Iya. Tentu ada perubahan-perubahan yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan mahasiswa kita gitu ya dalam mereka mengakses informasi yang kita sediakan. Itu gimana itu Pak Hadi? Iya betul sekali Pak. Jadi memang ada banyak tantangan ya Pak sebetulnya di masa pandemi ini ya, terutama di perpustakaan yang saya tiap hari saya datang gitu ya, itu memang berbeda sekali kondisinya. Jadi yang menjadi situasi saat ini itu sangat-sangat jauh berbeda dengan sebelum pandemi Pak. Kalau pandemi dulu kan mahasiswa interaksinya sangat tinggi dengan perpustakaan ya. Mereka datang pinjam buku, diskusi ya. Mereka bisa sangat tinggi untuk berkunjung, meminjam buku dan sebagainya. Cuman pandemi ini kan interaksinya betul-betul tidak ada ya. Jadi secara bertemu tatap muka tidak ada. Lalu juga panjang ya Pak pandeminya ya. Pandeminya dulu mungkin awal-awal cuma 3 bulan, ternyata sampai 1 tahun lebih ya. Lalu sedangkan di sisi lain perpustakaan ini kan perpustakaan UC punya banyak harta karun Pak sebetulnya. Harta karun dari koleksinya itu kan memang betul-betul sangat-sangat berharga kalau menurut saya dan harus dimanfaatkan ya Pak ya. Anak-anak mahasiswa, teman-teman dosen itu juga kita harus punya tanggung jawab untuk mendeliverkan atau istilahnya memberitahu paling tidak atau memberikan informasi yang ada di buku-buku ini yang ada di library ini kepada pemustaka. Jadi kita sempat beberapa kali kita memikirkan bagaimana ini kita bisa interaksi yang tidak ada, lack of interaction ini kita bisa menjembatani gitu ya Pak. Akhirnya kita memiliki beberapa program Pak Luki. Jadi kita ada beberapa program yang kita istilahnya kita susun gitu ya. Jadi dari konten kita sendiri apa, seperti koleksi cetak dan koleksi elektronik. Kalau koleksi elektronik mungkin sangat mudah diakses ya Pak, karena semuanya sudah berbasis
digital begitu. Nah, koleksi cetak ini bagaimana? Akhirnya kita memiliki ide, teman-teman memiliki gimana kalau kita membuat delivery service. Wah, gitu, Pak. menarik. Delivery service ya. Betul, Pak. Jadi Kayak Gojek, Pak. iya, betul, Pak. Jadi kita ada delivery service, kita juga sempat kerjasama dengan Grab. Oke. Jadi kita kerjasama begitu, ada diskon khusus bagi Civitas Akademika yang memanfaatkan book delivery service. Ya. Nah, sekarang juga book delivery service ini sudah sudah terintegrasi dengan JIS, Pak. Jadi teman-teman mahasiswa atau dosen bisa memesan langsung lewat JIS seperti pesan di Shopee begitu, Pak. Shopee atau Tokopedia bisa langsung pesan, memberikan alamat dan seterusnya nanti akan kita kirim ke tempat. Menarik sekali. Wow. Oke. Dan responnya bagaimana, Pak? Responnya sangat ini sih, Pak, sangat positif ya. Mustafa yang mengapresiasi apa yang menjadi layanan kami ini, dan kami juga kadang juga memberikan layanan-layanan yang lain, Pak. Layanan-layanan yang lain itu kita ada layanan baru. Jadi ada layanan ini bermula dari tahun lalu, Pak. Jadi layanan reference service dan layanan kelas literasi informasi atau information literacy class. Jadi untuk reference service ini kita membantu teman-teman dosen khususnya atau mahasiswa yang membutuhkan jurnal-jurnal atau koleksi-koleksi reference untuk materi tugas akhir dan riset. Untuk literasi informasi kelas ini kita membuat kelas seputar penulisan karya ilmiah, Pak. Itu sangat diperlukan, Pak. Benar. Iya, betul. Kita ada 3 modul, Pak Yuki. Jadi yang pertama itu kita modul plagiarism 101. Jadi segala sesuatu tentang plagiarism. Nah, kita juga memberikan himbauan untuk teman-teman mahasiswa ini jangan sampai terjebak di plagiarism. Jadi kita juga memberikan tips and trick kepada mahasiswa bagaimana mereka memparafrase, Pak Luki. Tips and trick bagaimana mereka bisa membuat sitasi dengan baik. Nah, itu juga modul kedua, Pak. Bagaimana kita memberikan pelatihan reference manager. Nah, kita ada beberapa macam ya, Pak, reference manager. Ada Zotero, EndNote, Mendeley. Nah, kita khusus di Mendeley, Pak, karena Mendeley ini gratis dan untuk mahasiswa istilahnya ramah kantong ya, Pak, bagi mahasiswa. Jadi lebih menurut kami lebih enak untuk mahasiswa itu menggunakan Mendeley. Dan juga memang reference manager ini bagi teman-teman dosen juga sudah menjadi kewajiban ya, Pak. Ketika menulis artikel di suatu jurnal dan sebagainya itu pasti diwajibkan untuk menggunakan reference manager. Benar. Jadi itu sangat membantu itu, Pak. Saya sendiri menggunakan Zotero sih. Zotero lah ya. Jadi ketika menulis disertasi saya menggunakan Zotero, sangat membantu karena di reference manager ini juga disematkan beta ya. Jadi kalau ada informasi kita klik langsung reference manager ini akan mendownload itu beserta dengan citasinya, penulisan referensinya. Wah, itu sangat membantu. Menarik sekali, Pak. Dan plagiarize itu menjadi momok ya bagi kalangan Civitas ya. Kalau kita melakukan hal itu maka ada sanksi yang sampai dikeluarkan lah istilahnya begitu. Kalau kita melakukan itu. Fatal ya, Pak. Sebenarnya. Sangat fatal, benar-benar. Program lain, Pak, yang selain plagiarize 101 ya? 101. Lalu ada Mungkin bisa ditampilkan barangkali, Pak. Iya. Sebentar, Pak. Ini ada. Jadi memang kita ada. Nah, ini ada 3 modul ya, Pak ya. Yang kita. Yang tadi sudah di. Iya, betul. Yang tadi sudah saya sampaikan. Jadi ada 3 modul ini bisa betul-betul teman-teman mahasiswa manfaatkan. Jadi selain kami membuka kelas literasi informasi yang kami adakan setiap bulan, yang bisa kelasnya bisa dihadiri oleh semua. Ini kelasnya model online kelas begitu atau? Betul, Pak. Online ya. Jadi sementara ini kita memang fokus di online, tapi memang ada beberapa yang meminta
offline Pak. Jadi bisa juga. Bisa juga ya. Bisa juga. Maksimal 3 sampai 4. Dilayani di library di library. lantai 2 ya. Betul. Jadi nanti teman-teman bisa langsung bisa request kelasnya, bisa request kelas di link bit.ly /request ILC. Nah, itu nanti bisa memilih Pak dari 3 modul ini. Bisa online dengan kelas jumlah besar begitu, dan juga bisa offline 3 sampai 5 mahasiswa maksimal janjian dengan kami librarian. Nanti kami akan membantu untuk terserah mau memilih dari 3 modul ini yang mana. Wah. Jadi kita silahkan kita menyesuaikan kebutuhan. Customize sekali ya. Iya. Menyesuaikan kebutuhan mahasiswa dan dosen sih Pak. Jadi mereka tinggal memilih, nanti janjian, nanti kita atur waktunya dan sebagainya. Jadi memang kalau kemarin itu karena online, jadi ada yang sampai malam gitu baru janjian Pak. Jadi jam 9 gitu, jam 7 gitu mereka mungkin baru nggak ada kegiatan gitu ya Pak, baru kita layani gitu. Wow, luar biasa sekali. Layanannya sampai malam juga. Tapi memang di era yang serba online ini kita bisa belajar di mana saja begitu ya. Iya, jadi, betul Pak. Ya, library UC memang luar biasa. Pak, adakah yang ingin disampaikan di akhir pertemuan kita ini? Teman-teman yang sekarang mungkin sedang banyak berjuang ya di masa pandemi, teman-teman mahasiswa, teman-teman dosen gitu ya, Civitas Akademika, jangan pernah merasa sendirian atau merasa terbeban berat gitu ya Pak. Karena library ini hadir untuk membantu teman-teman sekalian. Jadi teman-teman bisa langsung kontak kami jika ada kebutuhan yang terkait dengan pembelajaran gitu. Koleksi buku ataupun elektronik yang teman-teman butuhkan, kami siap untuk menyediakan Pak, dan kami siap untuk mengantarkan ke rumah teman-teman sekalian. Nah, selain itu kami juga ada beberapa kelas yang berkaitan dengan penulisan artikel ilmiah. Kami juga siap membantu teman-teman menjadi teman berpikir bersama gitu ya Pak, teman berdiskusi untuk teman-teman bisa melewati masa-masa pandemi ini dengan baik gitu ya. Jadi menjadi seorang mahasiswa itu memang tidak ada yang mudah. Jadi kita akan terasa ringan kalau kita bekerja, ada support bersama-sama, ada support begitu Pak. Ya, mungkin itu aja Pak Lugi. Baik, UC People, demikian perbincangan kita. Dapat kita simpulkan bahwa UC Library saat ini tidak hanya menunggu, tetapi UC Library lebih jemput bola. Mereka akan mendatangi, bertanya kebutuhan kita dan mencoba menjawab melalui inovasi-inovasi yang UC Library sudah lakukan. Kita tutup pembicaraan kita pagi hari ini dengan salam entrepreneur.